Ayahku adalah dewa perang. Bab 239. Wanita tua itu berteriak dengan keras, itu bajingan yang kamu ambil. Bajingan itu. Guan Qianjun. Sekarang ini akan menghancurkan keluarga kita, dan kamu masih mengatakan bahwa ini adalah yang paling kamu banggakan dalam hidupmu. Apa yang terjadi? Mungkinkah hal yang paling kamu banggakan dalam hidupmu adalah bahwa keluarga Guo kita tidak punya apa-apa, dan bahkan ingin semua orang mati? Guo Zixing mengerutkan kening, katakan padaku pelan-pelan, apa yang sebenarnya terjadi? Apa yang terjadi? Wanita tua itu menyentuh dadanya dengan marah, menoleh untuk melihat kedua putranya, dan melambaikan tangannya dengan penuh semangat. Saya tidak bisa berkata apa-apa lagi. Silakan saja. Jadi, Guo Tianxiang dan Guo Tianhe datang dan menambahkan bahan bakar ke dalam api di setiap kata. Terutama Guo Tianhe, yang jelas-jelas menjadi penyebab masalah putranya, namun dia menyalahkan Guan Qianjun dengan keras. Ayah, kamu telah memelihara serigala bermata putih sejak lama, dan kamu hanya menunggu untuk mengambil keluarga Guo kami hari ini. Tidaklah cukup bagi kami untuk menyinggung dewa perang sekali saja, dan kamu ingin menyinggung kami kedua kalinya. Sekarang, seluruh kota Lanshan semua orang tahu bahwa keluarga Guo kita akan dihukum oleh dewa perang. Jika tembok itu runtuh dan semua orang mendorongnya, kita akan tamat. Begitu dia selesai berbicara, banyak orang-orang yang mengenakan berbagai kostum berkumpul. Semua orang mengobrol di sana, meminta keluarga Guo membayar ini atau itu, atau menyegel ini dan itu. Bahkan, yang lain ingin keluarga Guo membayar sejumlah besar uang. Adegan ini membuat lelaki tua itu sedikit tercengang. Wanita tua itu berkata dengan tegas, apakah Anda melihat bahwa ini semua disebabkan oleh Guan Qianjun? Jika bukan karena dia, keluarga Guo kita akan sangat menderita. Bagaimanapun, kita adalah salah satu dari 4 keluarga besar. Bagaimana ini menjadi seperti sekarang? Ini hampir menjadi pemukiman yang hancur. Pada saat ini, sekelompok orang lain datang tidak jauh dari sana. Pemimpinnya jelas adalah Gao Wentao. Dengan senyum miring di wajahnya, dia melihat sekeliling. Oh, kalian keluarga Guo tidak bisa lagi tinggal di rumah besar yang bagus. Sepertinya rumah itu akan disita. Sayang sekali. Mendengar ini, keluarga Guo semakin putus asa. Wanita tua itu bergegas mendekat dan menunjuk ke arahnya dengan ganas. Apa katamu? Apa maksudmu? Mengapa kamu ingin menyita rumah tua tempat keluarga Guo kita tinggal selama beberapa dekade? Gao Wentao tersenyum sinis, saya tidak tahu persisnya, saya hanya datang untuk menonton kesenangan itu. Kalau tidak, kamu bertanya pria besar di sebelahku ini. Seorang pria parubaya yang gagah datang, membuka selembar kertas, dan mengumumkan dengan wajah serius. Karena kegiatan penggalangan dana ilegal Guo Tianxiang dan Guo Tianhe, para korban telah menderita kerugian besar, dan sekarang rumah ini harus disegel. Setiap orang harus pergi dalam waktu setengah jam. Kecuali barang-barang pribadi, tidak ada barang berharga lainnya yang dapat diambil. Segel semuanya. Setelah mendengar ini, apapun yang terjadi kata wanita tua itu, Guo Zixing dan anggota keluarga Guo lainnya merasa seperti disambar petir. Wanita tua itu tiba-tiba menoleh dan menatap Guo Tianxiang dan Guo Tianhe dengan wajah terkejut. Apa? Perilaku penggalangan dana ilegal macam apa? Apa yang sebenarnya kamu lakukan? Guo Tianxiang dan Guo Tianhe saling memandang. Mereka punya bisnis yang begitu besar dan membutuhkan dana yang besar untuk menjalankannya. Tentu saja, tidak dapat dihindari untuk melakukan sesuatu di sela-sela untuk menarik investasi publik. Awalnya, hal ini dilakukan dengan sangat diam-diam, dan telah berjalan relatif baik tanpa ada kejutan. Tapi sekarang, apakah tiba-tiba menjadi begitu serius? Guo Tianhe tiba-tiba menatap Gao Wentao dan menunjuk ke arahnya dengan tajam, itu semua karena kamu. Kamu melakukan ini di belakang layar. Kamu ingin menelan keluarga Guo kami sepenuhnya. Apakah menurutmu itu masalahnya? Apakah mudah? Keluarga Guo kita adalah salah satu dari 4 keluarga besar. Gao Wentao merentangkan tangannya dengan wajah polos, Tianhe, kenapa aku tidak mengerti apa yang kamu katakan? Aku benar-benar datang ke sini untuk saksikan kesenangannya, keluarga Guomu begitu kuat, bahkan jika aku salah satu dari 4 keluarga besar. Aku tidak bisa menelanmu, jangan berpikir terlalu buruk tentangku. Lalu, dia mengambil 2 langkah ke depan, berdiri di depan Guo Tianhe, dan merendahkan suaranya. Dia meninggikan suaranya dan berkata dengan muram, Tianhe, jika saya ingin melakukan ini, apa yang dapat Anda lakukan terhadap saya? Tidak masalah jika keluarga Guo Anda sangat kuat,
tetapi sekarang semua orang menentang Anda. Siapa yang berani Anda menipu saya? Bukankah tidak apa-apa jika saya menyerahkan bisnis taman ramah lingkungan kepada saya? Guo Tianhe mengertakkan gigi, ayo, Gao Wentao, saya belum tahu siapa Anda. Jika saya menyerahkan taman ramah lingkungan kepada Anda akan mengambil alih bisnis ini. Anda juga akan membuat celah dari sini, dan mengambil kesempatan untuk memakan keluarga Guo kami sampai ke tulang. Gao Wentao mundur beberapa langkah, merentangkan tangannya, dan terus terlihat polos. Saya benar-benar tidak mengerti apa yang Anda katakan, tapi saya tetap menyarankan Anda untuk merenungkan bagaimana Anda berakhir seperti ini. Kemudian, senyuman aneh muncul di wajahnya. Pemimpin itu melambaikan tangannya dan berkata dengan keras, segera cari aku, dan segel semua yang harus disegel. Segera. 20 atau 30 orang menerima perintah itu dan pergi. Wanita tua itu melihat pemandangan ini dan hampir menangis. Dia berteriak histeris, Guo Zixing, kamu melihatnya, kamu adalah penyebab bencana ini. Semua ini telah hancur lebih dari 20 tahun yang lalu, Guan Qianjun adalah serigala bermata putih. Keluarga Guo kami apa gunanya bersikap begitu baik padanya dan membesarkannya begitu besar. Dia juga ingin menyita aset kita. Menurut dia, berapa banyak yang bisa dia dapatkan? Sudah berakhir. Keluarga Guo kita sudah berakhir. Dia hanya duduk di tanah dan melanjutkan sampai menamparnya paha dan menangis. Guo Zixing tertegun beberapa saat, dan tiba-tiba berteriak, siapa yang berani bergerak? Cucuku Guan Qianjun, dia adalah dewa perang. Terlebih lagi, dia adalah satu-satunya dewa perang tertinggi di dunia. Jangan pernah melakukan apapun kepada kami. Perilaku buruk apapun yang dilakukan keluarga Guo. Kedua, jika Anda berani menghadapi keluarga Guo seperti ini, terutama Anda, Gao Wentao, saya khawatir Anda tidak akan mampu memikul tanggung jawab ini. Gao Wentao awalnya tertegun, lalu tertawa. Apakah cucumu Guan Qianjun adalah dewa perang, atau dewa perang tertinggi? Maksudku, Pak Tua, tahukah kamu apa arti dewa perang tertinggi? Artinya satu-satunya di dunia. Dewa perang di seluruh bumi, dan menduduki peringkat pertama. Tidak. Dewa perang lain tidak bisa mengalahkannya, mereka semua harus memperlakukannya seperti raja. Cucu bajinganmu. Apakah dia begitu kuat? Bahkan Guo Tianhe dan Guo Tianxiang tidak bisa menahan tangis dan berteriak, ayah, apakah kamu sudah gila? Bagaimana Guan Qianjun bisa menjadi dewa perang atau yang tertinggi? Kamu pasti berhalusinasi. Jangan menakut-nakuti orang dengan ini, bukan? Jika Anda tidak bisa menakuti kami, keluarga Guo kami sudah tamat. Dia dirugikan oleh Guan Qianjun. Dia adalah dewa perang. Apalagi yang tertinggi, bahkan level terendah, bagaimana dia bisa melakukannya? Menyebabkan keluarga Guo jatuh ke dalam keadaan ini. Wanita tua itu tidak tahu dari mana dia mendapatkan kekuatan. Dia tiba-tiba berdiri dan mengambil tongkat di sebelahnya. Bergegas menuju Guo Zixing. Kruk, pukul dia. Dasar bodoh, tua bodoh. Kenapa kamu tidak mati lebih awal? Kamu benar-benar mengucapkan kata-kata kekanak-kanakan seperti itu. Keluarga Guo kita cukup menyedihkan. Jangan biarkan begitu banyak orang melihat lelucon itu lagi, oke? Dia hendak pukul orang tua itu. Namun dia ditangkap oleh tangan yang kokoh dan kuat. Pada saat yang sama, bab 240. Sebuah kata yang sangat tegas dan kuat keluar. Kamu tidak bisa memukul kakekku. Dia mendorong tongkatnya dan hampir membuat wanita tua itu berdiri. Orang yang mendorongnya adalah Guan Qianjun. Wajahnya penuh kesuraman, dan dia menatap dingin ke arah gerombolan hantu dan ular di sekitarnya. Melihat dia keluar, Guo Zixing akhirnya menghela nafas lega. Qianjun, sepertinya masalah ini akan merepotkanmu. Aku tidak tahu bagaimana situasinya, tapi menurutku, kamu harus bisa menyelesaikannya. Guan Qianjun mengangguk, ini hanya masalah kecil, serahkan padaku. Meskipun aku tidak peduli dengan hal semacam ini, apakah keluarga Guo dikalahkan atau dihancurkan tidak ada hubungannya denganku, tapi kamu adalah kakekku seumur hidup. Selama kamu hidup untuk 1 hari, aku akan membantumu menghidupi keluarga Guo. Kata-kata itu membuat wajah Guo Zixing berlinang air mata dan dia mengangguk. Sekitar. Namun terdengar semburan suara mengejek. Guan Qianjun, kamu serigala bermata putih, berhentilah bersikap munafik. Keluarga Guo kami menjadi sangat sengsara karena kamu adalah penjahat tercela di belakang kami, memainkan segala macam trik. Guo Tianxiang berkata dengan kasar. Guo Tianhe juga mengertakkan gigi, Guan, kamu telah melakukan pekerjaan dengan baik sebagai seorang munafik.
Aku benar-benar tidak mengerti bagaimana kamu menyelinap ke dalam perjamuan dan bahkan membiarkan Dewa Perang berbicara untukmu. Kamu hanya berpura-pura begitu baiklah. Kamu menyedihkan, dan bisa bergaul dengan orang-orang kelas bawah membuat Dewa Perang menghargaimu, kan? Sayang sekali, bahkan Dewa Perang tidak tahu kalau kamu memendam niat jahat. Guan Qianjun memamerkan giginya dengan geli, analisismu cukup bagus. Guo Tianxiang berkata dengan kasar, apakah menurutmu aku idiot? Guan Qianjun mengangguk, ya, kamu idiot. Guo Tianhe sangat marah sehingga dia benar-benar ingin bergegas dan menamparkan anak itu. Tanpa kekuatan, aku hanya bisa mengertakkan gigi dan menahannya. Guo Tianxiang juga menatap Guan Qianjun dengan kepahitan dan kebencian. Guan, meskipun aku harus mengakui bahwa tidak ada seorang pun di keluarga Guo yang baik padamu kecuali ayahku, tapi bagaimanapun juga, tanpa keluarga Guo, tidak akan ada kamu. Bagaimana kamu bisa melakukan hal yang tidak berperasaan seperti itu? Beranikah kamu melakukannya sekarang? Kamu berbohong kepada ayahku, mengira dia sudah tua dan bingung, dan mengatakan bahwa dia akan membantunya menghidupi keluarga Guo, dan apa yang dia temui sekarang hanyalah masalah sepele. Kualifikasi apa yang kamu miliki mengatakan hal seperti itu? Selain itu, tiba-tiba terdengar ledakan tawa penuh ejekan. Itu dikirim oleh Gao Wentao. Dia memandang Guan Qianjun dan berkata berulang kali, Xiao Guan, saya harus mengakui bahwa Anda memang cukup mampu dan dapat membuat Dewa Perang bersimpati kepada Anda, tetapi tidak mungkin menghentikan kami. Apakah Anda akan memberitahu Tuan Dewa Perang? Ingin dia melepaskan keluarga Guo? Apakah menurutmu dengan identitas dan statusmu, penguasa Dewa Perang akan setuju? Mungkin itu akan merusak kesannya terhadapmu. Guan Qianjun tersenyum tipis, saya tidak perlu bergantung pada Dewa-Dewa Perang. Aku hanya harus mengandalkan diriku sendiri. Dengan kemampuanku, aku harus menyelamatkan keluarga Guo dan menghukum kalian yang ingin mengambil kesempatan untuk menghancurkan keluarga Guo. Bukankah tidak semudah itu? Gao Wentao kesal. Lagi pula, dia juga bos dari 4 keluarga besar, tapi sebenarnya dia disebut Dewa Sapi, Hantu, dan Ular. Dia menunjuk Guan Qianjun, jika kamu memiliki kemampuan seperti itu, nama keluargaku benar-benar Niu, dan aku disebut Dewa Ular Hantu. Qian berkata dengan lantang, oke, nama ini sangat bagus, maka kamu harus mengingatnya. Dari sekarang, nama keluargamu adalah Niu, Dewa Ular Gui, dan nama lengkapmu adalah Niu Gui, Dewa Ular. Dia mengangkat kedua tangan kecilnya, menutup mulutnya dan terkikik. Gao Wentao menjadi marah karena malu. Bahkan gadis kecil sepertimu, berani mengejekku. Keluarga Gaoku, keluarga nomor 1 di Lanshan, bukanlah sesuatu yang bisa membuatmu tersinggung. Guan Qianjun, jaga putrimu, sebaiknya kamu tampar wajahnya. Ya, tidak, dia hanya akan mendapat lebih banyak tamparan. Guan Qianjun menunjuk ke arahnya, tidak masalah jika kamu memarahiku, tapi aku tidak suka bayi perempuanku dihina oleh siapapun. Ingat, mulai sekarang terus, kamu tidak hanya akan memanggilnya monster, dan berlututlah untukku nanti. Tampar dirimu sendiri dan katakan kamu adalah monster. Tampar 100 kali, lalu keluar. Aku hampir tidak bisa memaafkanmu. Gao Wentao sangat marah. Tertawalah kembali. Saya ingin melihat apakah Anda memiliki kemampuan ini, tetapi Guan Qianjun, hanya dengan kata-kata Anda telah menyinggung perasaan saya sampai mati. Tunggu saja saya. Segera, saya ingin Anda mati. Kemudian, dia dengan tegas berkata kepada pemimpinnya di sebelahnya, jangan kaget dan tutup seluruh keluarga Guo. Saya ingin melihat siapa yang bisa menghentikannya dan siapa yang bisa mengembalikan keluarga Guo ke keadaan semula. Begitu dia selesai berbicara, tiba-tiba terdengar teriakan dari jauh. Tunggu sebentar, aku bisa menyelamatkan keluarga Guo. Aku bilang kamu tidak bisa menyegel keluarga Guo, jadi kamu tidak bisa menyegelnya. Lalu, seorang pria dan seorang wanita melangkah mendekat. Kuat dan bersemangat tinggi. Orang yang datang adalah Guo Huan, dan pacarnya bernama Zhang Tao. Dikatakan bahwa keluarga Zhang telah berkembang pesat dalam beberapa tahun terakhir dan dapat menggantikan salah satu dari 4 keluarga besar kapan saja. Lihat dia. Gao Wentao tidak bisa membantu tetapi sedikit mengernyit, tetapi dia tampak cukup sopan. Tuan Zhang, apakah Anda di sini untuk ikut bersenang-senang? Zhang Tao menggelengkan kepalanya sedikit dan berkata dengan tenang, saya di sini bukan untuk bergabung dalam menyenangkan. Tidakkah kamu tahu kalau Tuan Gao dan aku adalah pasangan dari keluarga Guo? Cepat atau lambat, kedua keluarga kita akan menikah. Jadi, aku tidak akan melihat keluarga Guo dimakan hidup-hidup olehmu.
Tidak mudah menutup rumah tua keluarga Guo. Ketika dia mengatakan ini, semua orang di keluarga Guo tiba-tiba menjadi bersemangat. Terkejut, wanita tua itu bergegas menghampirinya dan bertanya dengan penuh semangat, "Atao, bisakah kamu benar-benar menyelamatkan kami?" Zhang Tao menepuk pundaknya dan berkata dengan sangat bangga, "Nenek, jangan khawatir, aku bilang kamu bisa menyelamatkan kami, lalu aku pasti bisa menyelamatkannya, dan saya bahkan tidak memikirkan momentum keluarga Zhang saya saat ini. Itu seperti menerima pukulan besar tertentu. Bahkan jika sumber keuangan tidak sebaik yang dimiliki 4 keluarga besar, kekuatannya benar-benar sebanding. Saya yakin Tuan Gao mengetahui hal ini." Dia memandang Gao Wentao dengan setengah tersenyum. Gao Wentao gemetar, seolah-olah dia sedikit takut, dan berkata dengan tenang, "Tuan Zhang, saya tahu apa niat Anda. Jangan khawatir, karena Anda di sini, manfaatnya secara alami akan datang kepada Anda. Keluarga Guo akan mati hari ini, dan keluarga Zhang Anda juga akan menjadi salah satu dari 4 keluarga besar." Ketika dia mengatakan ini, mata Zhang Tao berkedip. Tidak ada manfaatnya sama sekali. Tentu saja dia tidak akan datang ke sini karena cinta sejati untuk membantu Guo Huan menyelamatkan keluarga Guo. Nyatanya, dia juga ingin mengambil kesempatan ini untuk merobek sebagian daging keluarga Guo. Dan itu adalah sepotong besar daging. Karena Anda ingin melakukan ini, tentu saja Anda harus terlebih dahulu menghentikan orang lain untuk mencabik-cabik dagingnya. Dia berbicara dengan tegas, "Tuan, saya tidak mengerti maksud Anda. Saya hanya ingin membantu pacar saya membalikkan keadaan, sehingga dia tidak akan terpecah belah oleh kalian." Guo Huan menangis. Guo Tianxiang dan Guo Tianhe juga bergegas mendekat. Sebagai ayah Guo Huan, Guo Tianxiang sangat bangga dan memegang erat salah satu tangan Zhang Tao. "Atao, terima kasih banyak. Anda adalah penyelamat keluarga Guo kami. Setelah Anda mengambil tindakan, saya yakin masalahnya akan terpecahkan." Guo Tianhe juga menyanjungnya, "Siapa Atao? Apa yang baru saja Anda katakan? Tidak buruk. Bahkan jika keluarga Zhang bukan salah satu dari 4 keluarga besar, kekuatannya sudah lebih tinggi dari mereka. Dengan bantuan Atao, kita pasti akan menjadi lebih baik." Wanita tua itu mengangguk dan menoleh ke arah lihat Guo Zai dengan air mata berlinang, wajahnya penuh amarah lagi. Dia berkata dengan keras, "Guo Zaixing, pernahkah kamu melihat bahwa hanya Atao yang merupakan penyelamat kita yang sebenarnya? Apa yang dikatakan Guan Qianjun tentang bahaya yang dihadapi keluarga Guo tidak lebih dari masalah sepele baginya. Dengarkan saja bualannya. Hanya orang tua bodoh sepertimu yang akan mempercayai serigala bermata putihnya. Dia ingin keluarga Guo kita mati, dia hanya mempermainkanmu. Bangun, bersambung."